Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Family Rasid. Hari ini suasananya adem banget karena kita kumpul bareng ibu-ibu, luar biasa buat mengaji, saling belajar, dan saling menguatkan. Nggak cuma itu, kita juga ada kegiatan berbagi di akhir acara. Yuk ikuti keseruannya, semoga menginspirasi ya. Kita mulai ya, ibu-ibu. Mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan di sore ini selain syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, wal Islam, sehat, panjang umur, dan tentunya kesempatan untuk silaturahmi, kesempatan untuk saling kenal. Karena saya pikir ini wajah-wajah baru ya nih. Saya kenal karena walaupun kita bahasanya tetangga satu RT, tapi wajah-wajah baru yang saya lihat. Jadi kita mengucapkan selamat datang di pengajian kita, ke pengajian Agbata, di mana konsepnya yang pertama sebenarnya bukan ngajak ngaji ya. Kita silaturahmi aja ke sini. Siapa tahu kan selama ini di jalan kita nggak tegur sapa, kenal sesama muslim tapi bahasanya nggak kenal. Ya, tapi kalau seperti ini karena kita udah lihat wajahnya masing-masing, setidaknya nanti di jalan siapa tahu ada yang banyak bocor, ada yang butuh bantuan. Kalau kita udah kenal seperti ini, nggak sungkan lagi untuk saling bantu. Jadi kalau kita udah saling kenal, silaturahmi pun enak. Jadi di jalan pun nggak ajit-ajit, kita tegur pun enak. Jadi bahasanya kita udah nambah saudara. Jadi saya mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu yang udah mau hadir. Terima kasih karena sudah mau menyempatkan waktunya. Dan saya pikir sore ini biasanya waktunya ngabuburit kalau dalam puasa ya. Kita jalan-jalan santai ya nih. Tapi di sini disuruh ngapain? Suruh dengerin orang ceramah, suruh dengerin orang ngomong, ngantuk ya. Iya. Semoga waktu yang disisakan, waktu yang disempatkan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga kita semua selalu dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dilancarkan segala urusan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang senantiasa untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau, selalu untuk bersolawat setiap harinya. Kita tidak lupa bersolawat setidaknya 5 kali dalam sehari. Waktu kita sholat selalu bersolawat kepada Nabi. Kita mohon, kita minta, kita berharap semoga di yaumul akhir nanti kita semua tergolong menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik.
Dah boleh santai-santai ya. Tapi sebelum kita santai-santai, saya mau tanya dulu. Ketika Al-Quran dibacakan, kira-kira yang dirasa apa, Bu? Gelisah? Gelisah? Atau bahasanya yang tadinya masalah yang gak keingat jadi keingat? Iya. Ada? Iya, apa bahagia, apa hatinya tenang, adem, tentram kalau Al-Quran lagi dibacakan. Adem ya nih, adem, terus tentram ya ketika dibacakan. Makanya bahasanya untuk meraih salah satu ketentraman hati, untuk meraih bahasanya hati kita yang penuh dengan gelisah gundah gulana, ya banyak galaunya, banyak masalahnya, apalagi kalau udah pulang ke rumah itu masalah udah bertubi-tubi, ya kan? Sekarang sih kalau hadir ke pengajian tuh kayaknya hati jadi tenang, tentram. Tapi giliran balik ke rumah yang masalahnya tadi hilang, muncul lagi, ya. Biasanya nggak ibu-ibu saja, saya juga sama kan. Jadi kalau kita ada pengajian biasanya tenang, tapi setelah pengajian datang masuk rumah itu mulai setan udah mulai gangguin. Makanya ketika hadir di pengajian, ketika hadir majelis ta'lim itu semua makhluk hidup sampai ikan di dasar lautan pun mendoakan kita. Tuh, sampai ikan di dasar laut pun mendoakan kita. Apa? Mendoakan mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hadir di pengajian atau majelis taklim. Tapi ingat, sebelum dihitung langkah kita, 1 atau 2 langkah keluar dari pengajian, setan pada datang. Ayo serbu lagi. Ada bahasanya, sebutin masalah dia tadi yang tadi lupa. Jadi kalau kita hadir di pengajian itu setan-setannya nggak mau hadir. Setan-setannya pada pergi. Kenapa pada pergi? Karena ketika hadir di pengajian, para malaikat itu berkumpul menaungi kita, walaupun nggak terlihat. Tapi kalau terlihat pada kabur, ya. Karena nggak nampak. Jadi pada kabur. Jadi ketika kita di pengajian, para malaikat menaungi kita, hadir di sekeliling kita, mendoakan kita. Tapi kalau udah tutup pengajian, kita tutup pengajian ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setan yang nunggu di luar pagar tuh, ayo serbu lagi ibu-ibunya. Akhirnya apa? Masalah yang hilang tadi jadi datang lagi. Tapi satu yang dijanjikan adalah ketika kita belajar Quran, maka yang paling pertama dijanjikan adalah ketentraman, ketenangan hati. Makanya salah satu dalam surah Al-Alaq mengatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Makanya salah satu baca Quran termasuk ke dalam zikir, bukan, Bu? Masuk ke dalam zikir. Makanya kalau kita mengingat Allah itu salah satunya adalah perbanyak zikir. Salah satu zikirnya adalah membaca Quran. Makanya banyak-banyak baca Quran, walaupun sekedar dengerin saja, dengerin. Kalau memang kita belum bisa baca, dengerin murotal. Ya, dengerin murotal. Jadi bahasanya setan pun bahasanya apabila dibacakan di dalam rumah suratul Baqarah, maka setan tidak akan mau masuk ke rumahmu. Tapi kalau dibacakan, sekarang kita dengar murotal, amin-amin. Pengennya dengar dangdut. Padahal apa? Healing dengan Al-Quran itu luar biasa, Bu. Kita taunya apa? Dengerin dangdut, hati tenang. Coba sekali-sekali ubah mindset itu, dengerin Quran supaya hati tenang. Selama ini mungkin musik lebih menenangkan hati, tapi coba tukar itu menjadi dengerin murotal. Kenapa? Orang yang sering baca Quran, orang yang sering dengar murotal, ketika didengarin dangdut itu tidak akan pernah bercampur. Jadi bahasanya akan tertolak. Tapi beda kalau orang yang jarang dengar murotal, jarang ngaji, maka dangdutnya lebih masuk duluan, musiknya lebih masuk duluan. Tapi kalau orang yang sering dengar murotal, maka musik tidak akan masuk. Karena musik sama Al-Quran tidak akan pernah bersatu. Karena beda jalurnya dan beda bahasanya, arusnya itu akan beda. Jadi kalau ketemu itu berantem. Jadi sekarang kalau berantem, kuatan mana? Kita lebih dominan kepada Al-Quran atau dominan kepada musik? Saya tidak mengharapkan musik juga, enggak ya. Jangan bilang nanti saya mengharapkan musik, enggak juga. Saya enggak mengharapkan musik. Jadi ibu mau dengerin silakan. Tapi kalau saya bilang lebih dominankan kita, walaupun kita dengar musik, perbanyakin dengar murotal.
kalau memang kita belum bisa baca Quran. Makanya kita di sini memberikan fasilitas ibu-ibu yang pengen belajar Al-Quran dari dasar, dari alif, ba, ta, kita ajarin. Jangan malu-malu. Biasanya kalau malu itu kan karena nggak kenal ya, ya kan? Malu-malu karena nggak kenal. Tapi kalau udah kenal nanti, saya pengen belajar, ya ikut aja, nggak masalah. Ya kan? Biasanya kalau nggak kenal itu kan malu pengen belajar bahasa. Masih saya nggak kenal. Coba datang ke sini. Makanya tujuan kita di sini apa? Pengen kenal. Siapa tahu datang kenal. Yang tadinya malu belajar, jadi pengen belajar. Kenapa? Al-Quran itu menerangkan hati. Salah satu janji apa? Dengan Quran itu kita ditekankan hatinya. Dan juga Al-Quran itu biasanya kalau kita nyari obat kemana-mana, benar nggak? Makanya salah satu teman saya praktisi ruqyah, udah sekian banyak dia meruqyah orang. Alasannya apa? Ibu ini sakit ini, ibu ini sakit ini. Alasannya kenapa? Salah makan, makannya nggak teratur, atau makannya kurang bergizi, macam-macam alasannya. Tapi kalau kita bicara tentang makanan, kira-kira sakit kita lebih parah dari orang biasa atau orang gila? Saya tanya. Kalau orang gila makannya teratur nggak, Bu? Makannya di porsi enggak 4 sehat 5 sempurna. Bekas-bekasan dimakan juga. Tapi sakit nggak dia? Tipes, bahasanya sakit stroke nggak dia? Kagak kan? Enggak. Jadi apa yang menyebabkan kita sakit? Ayo, kira-kira apa yang menyebabkan kita sakit? Pemikiran. Semua juga punya pemikiran, Bu. Ya kan? Semua juga punya pemikiran. Apa yang membuat kita sakit? Salah satu yang membuat kita sakit adalah karena dosa. Nah, makanya banyak-banyak sadar diri kalau lagi sakit. Artinya apa? Kalau lagi sakit itu salah satu juga mungkin Allah menggugurkan dosa kita, mengurangi dosa kita. Tapi kalau kita orang yang beriman, rajin sholat, rajin puasa, sekarang bilangnya ujian menggugurkan dosa. Baca Quran aja malas, sholat aja malas. Itu kira-kira apa? Teguran atau cobaan? Nah, makanya kalau saya bilang, kalau kita ditimpa sakit, banyak-banyak istighfar. Karena apa? Sakit itu salah satunya karena dosa. Kalau bilang salah satu cara kita adalah mendekatkan diri, cara menerapkan hati adalah dengan membaca Quran. Dan Quran juga sebagai obat bagi kita, syifa untuk kita. Bahasanya apa? Dalam surat Al-Isra mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kita turunkan Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu ada obat, syifa, penawar penyakit, segala macam penyakit, lima habis sudur, obat hati-hati kita yang galau. Makanya dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran yang pertama dijanjikan adalah ketenangan hati, yang kedua apa? Jalan keluar akan dikasih, yang ketiga apa? Yang tadinya mungkin banyak pikiran yang galau, pikiran yang bahasanya rumah tangganya ruwet dan macam-macam, dengan baca Quran semuanya akan diterapkan. Walaupun ketika baca Quran bahasanya enggak langsung dikasih jalan keluar, enggak. Tapi yang pertama kali dijanjikan adalah ketika kita baca Quran, maka hati tenang. Kira-kira kalau hati tenang, jalan keluar muncul gak? Pikiran jernih gak? Ya kan? Kalau tenang, pikiran jernih, maka solusi akan keluar. Tapi kalau ruwet, coba, yang ada maunya marah-marah. Coba kan kita habis lagi marah-marah, wudhu, kemudian sholat, baca Quran. Tenang hatinya, ya deh. Tenang, habis tenang itu, itulah dihadirkan pikiran yang jernih, dan disitulah pikiran kita mulai mencari solusi. Kalau udah solusi datang, insya Allah tadi masalah yang berat pun maka akan terasa ringan. Ini ada kisah menarik, kisah seorang pemuda mendatangi seorang ahli ibadah, bahasanya seorang kiai. Kiai itu bahasanya syekh itu lagi duduk di pinggir sungai lagi mancing. Nah, di dalam ketika lagi mancing, pemuda itu datang mendatangi syekh itu. Syekh, kenapa sih ya? Kok masalah hidup saya itu berat banget. Saya kok banyak banget pikiran gitu. Jadi bahasanya setiap hari itu bertubi-tubi masalah yang datang. Makanya saya bilang gini, coba ambil satu gelas. Ambil satu gelas itu, kamu isi dengan garam, kamu cedokkan ke dalam sungai yang tempat dia mancing itu. Makanya saya itu bilang, coba kamu minum.
Si pemuda bilang, ya pasti asin dong. Ini satu gelas diisi garam, terus diisi satu air. Satu gelas air itu diminum dengan garam yang penuh. Kira-kira asin nggak? Asin kan? Asinnya minta ampun, dia pasti asin. Tapi apa setelah itu? Saya bilang lagi, coba garam yang satu gelas itu kamu siramkan atau kamu taburkan di sungai itu, terus kamu cendok satu gelas itu kamu minum. Kira-kira masih asin nggak? Dijawab sama pemuda itu, segar sih. Iya masih segar. Kenapa? Satu gelas garam itu tidak akan berpengaruh terhadap satu sungai itu. Pasti akan tetap segar dan jernih. Sama ibaratnya nih. Kalau hati kita luas, kalau hati kita besar, bahasanya sebesar apapun masalah yang datang itu akan terasa kecil. Tapi kalau hati kita sempit, sekecil apapun masalah itu datang, marah-marah aja bawaannya. Ya, makanya besarkan hati kita. Cara membesarkan hati kita adalah dengan terus mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Salah satunya apa? Dengan sering-sering membaca Quran. Kalau memang tidak bisa baca, maka dengarkan murotan. Nah, cukup ya. Karena kalau kelamaan saya takut ngantuk. Nah, udah ngantuk. Nah, itu tuh. Belum apa-apa udah ngantuk. Tapi setidaknya kalau saya bilang, walaupun kita bicara sedikit, ada yang bisa diambil hikmahnya. Semoga bisa menjadi pelajaran. Semoga bahasanya datang ke sini tuh nggak tangan kosong, jadi baliknya ada yang dibawa. Setidaknya sembako walaupun sedikit ya. Jadi tangannya nggak kosong-kosong juga. Walaupun bahasanya yang diisi otaknya kosong juga dibawa pulang, ya nggak apa-apa. Yang sembakonya dibawa pulang. Ya, setidaknya seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya dan kita dari bahasanya pengajian Abata. Lebih dan kurang yang kita mohon maaf, dan juga penyambutan kita kalau kurang kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah nanti acara seperti ini akan kita teruskan nanti.
Alhamdulillah, setelah ngaji bareng, saling menguatkan hati dan membagikan sedikit rezeki dalam bentuk sembako untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Semoga bermanfaat, jadi berkah, dan bisa terus kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Dan jangan lupa di-subscribe ya channel ini, agar channel ini bisa berkembang dan semakin banyak orang yang bisa kita bantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.